Puji nama Tuhan, Shalom. Senang sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di Victorious Devotion. Kali ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita sama-sama menikmati indahnya firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami datang kepadamu dalam segala keberadaan kami, dalam segala kondisi kami. Engkau yang mengetahui segala kondisi dan keberadaan kami. Kami mau tetap mengatakan Engkau baik dalam segala hal. Kami mau tetap melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau membaca, kami mau menangkap makna daripada kebenaran firman-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami memerlukan firman-Mu. Kami memerlukan tuntunan-Mu ya Tuhan. Di dalam segala kebersalahan, keberdosaan kami perlu penyucian yang daripada-Mu. Oleh karena itu kami butuh hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ini. Urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema disucikan oleh darah Kristus. Karena di bulan Agustus ini kita masih berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan, orang-orang Kristen yang memiliki kemerdekaan, yang kita itu disucikan oleh darah Kristus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 14. Saya bacakan untuk kita semua. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan umat Israel dalam perjanjian lama, mereka di dalam mau berkomunikasi dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu sangat-sangat ribet. Sangat-sangat ribet. Karena apa? Mereka harus membawa korban persembahan, datang ke imam. Akhirnya imam menjadi perantara untuk mempersembahkan korban. Apakah itu korban penebusan, korban ucapan syukur, dan yang lain-lainnya. Nah, konteks dari Ibrani ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini kan dituliskan kepada orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, yang mereka sedang mengalami tekanan. Tekanan apa yang menekan mereka? Mereka mengalami tekanan untuk mereka itu kembali kepada ajaran-ajaran Taurat. Jadi penulis kitab atau penulis surat Ibrani ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan. Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua bayangan dan tipe yang ada dalam perjanjian lama. Yesus Kristus itu merupakan tipologi dari semua hal yang ada di dalam perjanjian lama. Apakah kurban, apakah imam, dan yang lain-lainnya. Khususnya mengenai peribadahan dan juga kurban atau pengorbanan. Harus ada darah yang tercurah, harus ada darah yang ditumpahkan untuk melakukan penebusan dosa. Jadi dalam Ibrani ini, penulis Ibrani, surat Ibrani sedang memberitahukan bahwa Yesus yang adalah imam itu sendiri, Yesus yang juga adalah kurban itu sendiri, Dia menjadi kurban dan juga menjadi perantara untuk kita dengan Allah. Wow, indah sekali ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sampaikan sebuah kalimat yang saya berdoa ini bisa ditangkap oleh kita semua. Di hadapan manusia, Yesus Kristus itu menjadi perwakilannya Allah, supaya manusia yang terbatas tidak binasa menghadapi Allah. Dan di hadapan Bapa, Yesus Kristus itu menjadi perwalian atau perwakilan manusia. Untuk apa? Untuk mewujudkan, menyatakan, ini loh manusia yang ideal, yang sempurna, yang layak di hadapan Bapa. Kalau kita langsung menghadap Bapa,
menghadap Allah, itu nggak akan bisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Ada keberdosaan, ada cacat celah yang membuat kita terpisah. Oleh karena itu kita butuh perantara. Tetapi Yesus Kristus yang adalah imam yang besar, imam besar kita, menggantikan posisi kita itu. Nah, ini harus kita tangkap. Makanya oleh karena itu kita harus bersyukur. Darah Kristus lebih mulia dari apa? Dari kurban-kurban bakaran yang lain. Dari kurban-kurban binatang yang ada di dalam perjanjian lama yang wajib harus ada. Sebagai kurban pengampunan dosa, yaitu darahnya yang mulia. Kuasanya jauh lebih besar dari yang lain. Ya, darahnya adalah kurban yang sempurna, tidak bercacat, yang mampu menyucikan. Bukan hanya menyucikan dosa kita, tetapi menyucikan hati nurani kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hati nurani yang kita miliki itu kan tercemar oleh karena dosa. Hati nurani loh padahal itu bisa menyesatkan. Tetapi itu yang disucikan. Dengan apa? Darah Yesus Kristus. Penyucian yang dilakukan darah Kristus melalui hati nurani kita. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa perbuatan yang sia-sia? Perbuatan yang sia-sia adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Dan juga menyakiti hati Allah. Itu perbuatan yang sia-sia. Terlalu banyak perbuatan yang sia-sia. Menghabiskan waktu untuk kepentingan yang sia-sia. Mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, makian, hinaan, ejekan, candaan yang tidak berguna, yang merendahkan orang lain, itu sia-sia. Dan masih banyak lagi daftar perbuatan yang sia-sia yang akan merusak hati nurani kita. Kayaknya sih sepele, kayaknya hanya candaan saja, kayaknya hanya kata-kata yang ringan saja, tetapi ternyata dampaknya sangat berbahaya. Itu sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus membersihkan kita dari semuanya itu. Dari segala dosa, sehingga apa? Hati nurani kita itu menjadi hati nurani yang bersih. Hati nurani yang murni dan tidak menyesatkan kita. Dan yang terakhir, apa tujuan daripada penyucian itu? Tujuan utama dari penyucian itu adalah supaya kita, dalam konteks Ibrani itu supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan, kepada Bapa. Tapi ibadah itu bukan hanya sekedar kita beribadah ritual keagamaan, itu enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ibadah kita adalah seluruh hidup kita yang perlu diapakan? Penyucian. Kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hargai pengorbanan Kristus, hargai darah Kristus yang mulia, dan kita aktifkan, jalankan hati nurani kita yang murni dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Amin. Buat firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, di hadapan Bapa Engkau mewakili kami, dan di hadapan kami manusia yang berdosa, Engkau menjadi perwakilan daripada Bapa. Sehingga kami dapat berkomunikasi, sehingga kami tetap terus dapat menjalin hubungan, menjalin relasi dengan Bapa yang ada di surga. Kami bersyukur oleh karena darah-Mu yang mulia, kami bisa memiliki relasi yang kuat. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memahami pengorbanan-Mu yang mulia ini, untuk kami bisa melakukan hidup kami, menjalani hidup kami dengan hati nurani yang murni dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Kami bersyukur untuk pembebasan ini, kami bersyukur untuk kemerdekaan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hidup di dalam kemerdekaan. Dan jangan sia-siakan kehidupan kita dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, salam kemenangan. Shalom.